بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an tahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala: Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu: ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra: ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyaknya dan begitu besarnya nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk bisa kembali bersama-sama berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengkaji salah satu bagian dari ilmu bahasa, dari ilmu agama kita, yaitu adalah ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga langkah kaki yang kita langkahkan dari rumah menuju tempat ini Allah catat menjadi satu langkah yang kelak di yaumil qiyamah menjadi sebab terbesar dimudahkannya jalan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perkumpulan kita dalam majelis ilmu ini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, seseorang yang berkumpul di salah satu di rumah Allah yang mereka mempelajari di dalamnya kitabullah, mempelajari di dalamnya ilmu syariat agamanya, melainkan Allah akan turunkan pada mereka ketenangan, Allah akan turunkan pada mereka rahmat, Allah akan turunkan pada mereka keberkahan, sampai-sampai seluruh malaikat pun hadir memohonkan ampun kepada para penuntut ilmu yang hadir dalam majelis tersebut, sampai-sampai seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kulluhum yastaghfiru liqalibil alam. Mereka semua memohonkan ampun pada Allah untuk para penuntut ilmu. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah istiqomah dan kemudahan di dalam mempelajari dan memahami ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapat Allah jadikan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal yaum. Kaifa halukum ya ikhwan? Hal antum jami'an bi khairin insyaallah? Alhamdulillah, alhamdulillah ta'ala antum jami'an bi khair.
Biidznillah tabaraka wa ta'ala muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ijabata tamarin min ad-darsil khamis min kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Insyaallah pertemuan kita hari ini akan melanjutkan menjawab latihan-latihan yang terdapat dari pelajaran yang kelima dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Fil fa'il madhi tawaqqafna 'inda tamrin rabi'. Di pertemuan sebelumnya kita terakhir masih membahas latihan yang keempat, yaitu adalah latihan di dalam membaca gundul. Terakhir kemarin kalau tidak salah sampai raqam 12. Ya, sahih alaysa kadzalik? Bala. Ya, alaysa kadzalik, bukankah demikian? Jawabannya bala kalau iya. Kalau tidak jawabannya na'am. Begitu kembalinya. Alaysa kadzalik? Bala. Sampai dengan raqam 12. Dan selalu saya ingatkan pada antum sekalian, dan memang kemarin di pertemuan sebelumnya saya dapatkan ada di antara antum yang masih kesulitan membaca gundul. Mana yang dibaca dhamma dan mana yang dibaca kasrah, dan kapan tanwin dan kapan tidak. Tentunya antum akan tahu menentukan kapan antum baca dhamma dan kapan kasrah, kapan antum baca tanwin dan tidak, kalau antum masih mengingat kaidah-kaidah yang telah antum pelajari sebelumnya. Kalau harokat di awal dan di tengah itu terkait dengan hafalan kita terhadap kosakata yang telah kita dapatkan. Adapun terkait dengan harokat akhirnya, yang menentukan adalah pemahaman kita terhadap konteks kalimat yang kita baca, dan juga pemahaman kita terhadap kaidah-kaidah yang telah berlalu. Oleh karena itu selalu saya ingatkan pada antum sekalian, sebelum kita memulai kembali membaca gundul, dicatat baik-baik dan diingat selalu, dan menjadi satu catatan antum yang antum bawa, bahwasanya yang pertama, hukum asal dari isim atau kata benda itu, isim kata benda, hukum asal dari isim kata benda, harokat akhirnya apa? Ahsan, harokat akhirnya dhammah tanwin. Dhammah tanwin. Ada nggak Ustaz yang tidak ada dhammah tanwin? Ada, kalau isim-isimnya memang mabni. Isim-isim apa? Mabni. Masih ingat apa itu isim mabni? Istilah lagi nih. Masih apa? Sampai masih ingat apa itu masih isim mabni? Isim yang harokatnya tetap, tidak berubah-ubah. Yang ini tergantung dia itu ditetapkan dengan dhammah kah, dengan kasrah kah, atau dengan sukun kah, itu tergantung pada kata tersebut. Isim mabni adalah isimnya, yaitu isim yang harokat akhirnya tetap, harokat akhirnya tetap, tidak berubah-ubah, tidak berubah. Nah begitu ya. Contohnya seperti man akhirnya apa? Sukun. Antum jangan tanya, kenapa Ustaz kok jadi sukun, bukannya asalnya isim itu dhammah tanwin? Jawabannya adalah man memang secara hukum asalnya dia sukun, dan selamanya sukun sampai kiamat. Gak boleh dibaca mani, manu, mana. Demikian pula pada kata aina, yang artinya di mana. Dia kata tanya, isim istifham. Kok aina fathah? Apa yang menyebabkan dia fathah? Jawabannya apa? Jawabannya memang dari asalnya sudah fathah, dan mabni seperti ini selama-lamanya, tidak mungkin berubah. Sebagaimana ketika antum dapatkan kata aina didahului oleh kata min yang merupakan harful jar, yang menjadikan setelahnya majrur, kita tidak bilang min aini, tapi apa? Min aina, selama-lamanya aina fathah. Kalau yang isimnya mabni, ya kita menentukan harokat akhirnya dengan hafalan. Kalau sudah sukun selamanya sukun, kalau sudah fathah selamanya fathah. Tapi selain yang mabni, maka hukum asal isim itu adalah dhammah tanwin, sesuai dengan yang kita pelajari di sini ya, dhammah tanwin. Kemudian kita belajar bahwasannya ada beberapa hukum yang menyebabkan asal dari isim dhammah tanwin. Contohnya maktab, kita bacanya apa? Maktabun. Kita bacanya apa? Kita
bun. Kolam kita bacanya kolam mun. Masjid kita baca masjid, asalnya tanwin semua. Dun un. Itu adalah hukum asal dari isim doma tanwin. Kemudian akhir yang doma tanwin ini bisa berubah-ubah tergantung pada kedudukan kata itu dalam kalimat. Hilang. Nggak apa-apa, kayaknya ininya. Nggak ininya kalau masuk. Nah, next ulang lagi. Hukum asalnya apa? Domah tanwin. Bisa berubah-ubah tergantung kedudukan dalam kalimat. Baik, yang pertama yang perlu kita catat, tanwin bisa hilang. Tanwin apa? Bisa hilang dengan beberapa sebab. Apa sebabnya? Yang pertama, adalah adanya alif lam. Kalau ada alif lam maka hukum tanwinnya wajib hilang. Maktabu dimasuki al jadi apa? Al maktabu. Kitabu dimasuki al jadi apa? Al kitabu. Qalamu dimasuki al jadi apa? Al qalamu, dan seterusnya. Pasti kalau ada alif lam wajib kita hilangkan tanwinnya. Kita membaca gundul di sini harus tahu kenapa hilang tanwinnya. Sebabnya karena ada. Yang kedua, yang menyebabkan hilang tanwinnya yang kita sudah pelajari ya, yaitu adalah pada isim yang menunjukkan nama perempuan. Isim yang menunjukkan nama perempuan, ada ta'nis atau nama perempuan. Sesuai yang kita pelajari, ta'nis, nama perempuan. Contohnya siapa? Aminatu, nggak boleh tun, hilang tanwinnya. Aisyatu, Khadijah tuh bagus kayak asam. Yang ketiga, tanwin bisa hilang kalau seandainya kedudukan kata ini sebagai mudhof. Jadi perhatikan ada beberapa isim yang tidak ada alif lam, tanwinnya hilang. Jadi menyebabkan tanwin hilang bukan hanya al saja, tapi ada nama perempuan. Yang kedua apa? Mudhof. Kalau antum tahu melihat dalam kalimat tersebut kata ini mau disandarkan, berarti kata yang mau disandarkan kedudukannya sebagai apa? Mudhof. Cara melihatnya bagaimana? Lihat pada kalimat tersebut kira-kira ingin menunjukkan mana kepemilikan atau tidak. Bagaimana contohnya kita dapat lihat pada pembahasan yang kita pelajari sebelumnya. Ya perlu diingat ya. Bentar. Wah, 16. Maaf. Di sini bai itu tidak ada alif lamnya. Bai itu bukan nama perempuan. Betul kan? Tapi kita baca dengan, ini boleh kan kita baca? Boleh. Maaf, saya lupa. Bai itu tidak bertanwin. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia mudhof. Taunya dari mana? Karena kita ingin artikan di mana rumahnya guru. Maksudnya apa? Rumah milik guru. Bukan kita ingin pisah-pisah. Di mana sebuah rumah, guru itu, betul kan? Tapi kita yang gabungkan di mana rumah guru itu, maksudnya di mana rumahnya guru itu, rumah kepemilikan. Atau melihat dari konteksnya, oh ini bermakna penggabungan untuk menunjukkan makna kepemilikan. Sehingga ketika kita melihat makna tersebut, maka ingat kata yang ingin kita sandarkan kepada kata benda kedua ini namanya mudhof. Dan mudhof itu tidak boleh bertanwin. Sehingga antum bacanya baitu bukan baitun. Paham sampai sini? Jadi yang menyebabkan dia hilang tanwinnya bukan alif lam, bukan nama perempuan, tapi apa? Karena dia sebagai mudhof, kita pahami kata baitun ini mau disandarkan pada kata
berikutnya. Bagaimana contoh yang lain, misalnya di sini yang ini ya, yang nomor biar mudah. Nomor 6. Hada baitu atau baitun? Kita bilang hada baitu hamidin. Kita baca baitu tidak menggunakan tanwin. Kenapa jawabannya? Sebabnya dia tanwinnya hilang. Karena kedudukannya sebagai mudhof. Lihat secara artinya. Ini rumah Hamid. Maksudnya apa? Ini rumahnya Hamid. Rumah milik Hamid. Kepemilikan. Berarti kalau bermakna kepemilikan, menunjukkan bahwasannya kata pertama disandarkan atau digabungkan dengan kata kedua. Kata pertama berarti kedudukannya sebagai apa? Mudhof. Dan mudhof itu tidak boleh bertanwin. Paham dong? Paham ya? Jadi menyebabkan dia tanwin sebab keduanya adalah mudhof. Contohnya tadi baitu hamidin. Hilang tanwinnya karena disandarkan. Qalamun pulpen kita sambungkan pada kata ustaz. Qalamu ustazin. Qalamunya kenapa hilang tanwinnya? Karena kedudukannya sebagai mudhof. Paham dong? Yang keempat, sesuai dengan yang kita pelajari ya ikhwan ya, sesuai dengan yang kita pelajari. Ini sebab-sebabnya banyak. Cuma yang sesuai dulu dengan yang kita telah pelajari. Yang perlu diingat. Yang keempat, yang menyebabkan tanwin hilang itu adalah apabila isim tersebut didahului oleh asan, harfun nida. Apa itu harfun nida? Kata yang digunakan untuk memanggil. Wahai, hai, woi. Bahasa kitanya mungkin ya Pak. Benar kan? Hai, woi. Nah ini hai, iya. Kalau ada iya, maka tanwinnya hilang. Karena biasanya untuk memanggil itu memanggil seorang yang udah jelas orangnya. Bukan ghairu maksudah, bukan orang yang belum jelas siapa yang dipanggil. Berarti kalau asalnya ini nggak ada Muhammad. Nah iya, mana nggak ada Muhammad. Contoh lain satu lagi ya, nama laki-laki Muhammadun Ustazun. Baik, Ustaz. Ketika dipanggil dengan ya, jadi apa ya Ustaz? Ya Ustaz. Du hilang tanwinnya. Ya Ustazu. Bukan ya Ustazun. Tapi kita seringnya manggilnya disukunkan kan? Ya Ustaz, ya Ustaz. Bahkan ada yang mensukunkannya dengan disingkat tat 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 tat. Nah, itu nggak sopan. Ada nggak Pak? Banyak. Ya Ustaz, di belakang nggak kantuk aja. Ya Ustaz. Berarti kalau Muhammad bertamil dipanggil dengan ya jadi apa? Ya Muhammad. Hal ini sebagaimana kita dapatkan pada pekan sebelumnya. Ini murojaah dulu ya sebentar. Kita pelajari sebelumnya. Nah, contohnya pada nomor 10. Kita sudah sampai nomor 12. Man anta ya waladu atau ya waladun? Kita baca dengan ya waladu. Kok tidak bertanwin? Kan hukum asalnya bertanwin. Ada alif lamnya enggak? Nama perempuan bukan. Mudhof bukan. Terus kenapa hilang tanwinnya? Sebab yang keempat, karena ada harfun nida. Ketika ada harfun nida, maka tanwinnya dibuang. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Ini diingat nih, jangan lupa nih. Ini pelajaran yang sudah kita pelajari. Nanti makin berjalan kepada pelajaran-pelajaran selanjutnya, insya Allah akan makin banyak lagi, kompleks lagi. Ini baru 4, dihafalkan ini dulu. Kemudian selanjutnya, hukum selanjutnya. Ini yang menyebabkan tanwinnya hilang. Karena kita belajar hukum asalnya dhammah. Kalau tanwin hilang disebabkan kenapa tadi? 4. Sekarang hukum asal dhammah tanwin. Berarti bisa kan jadi kasrah tanwin? Bisa kan jadi fathah tanwin? Bisa. Kita belum belajar fathah, alhamdulillah. Paling yang fathah pada mabni saja atau pada fi'il seperti khoroja, zahaba. Ya, karena memang khoroja dan zahaba fi'il itu asal harokat akhirnya fathah. Tapi pada isim asal tutup, asalnya itu adalah dhammah. Perlu diingat dhammah. Nah, dari dhammah bisa berubah menjadi kasrah.
Berarti kita tulis apa? Yang menyebabkan perubahan domah ke kasroh. Domah itu istilahnya untuk marfu'un. Marfu secara asal hukumnya dengan domah. Yang menyebabkan merubah domah jadi kasroh atau asalnya marfu istilahnya berubah menjadi apa? Berubah domah jadi majrur. Atau majrur itu istilahnya untuk apa? Kasroh. Ini hukum asalnya majrur itu kasroh. Marfu domah. Yang menyebabkan fathah apa Ustaz? Belum. Masih kasroh dulu. Kadang kita baru dua aja suka salah ya Pak ya. Apalagi dapat yang fathah. Baik, perhatikan yang maju dulu. Menyebabkan isinya asalnya domah berubah menjadi kasrah apa saja? Yang pertama, siapa masih ingat? Dimasuki huruf jar atau zof. Huruf jar diantaranya kita pelajari min, ila, ala, fi. Zorof yang kita pelajari satu aja baru tahta. Sama aja nih. Mau huruf jar atau zorof, pastikan isim itu berubah menjadi majrurun atau kasrah. Contoh, maktabun, ada ala jadi apa? Ala maktabin. Lihat ya, ala maktabin. Kalau saya tanya, kenapa kok dibaca kasrah? Karena ada huruf jar. Itu jawabannya. Paham ini? Baik. Minal masjid, bacanya minal masjidu atau masjid? Ya, soal pertanyaan saya. Kenapa dia kasrah dibacanya? Karena ada huruf jar. Pertanyaan kedua, kenapa tidak ditanwinkan? Nah, paham ya? Jadi kasrohnya itu bisa tanwin, bisa tidak. Hukum asalnya tuh bertanwin. Paham ini? Tapi kalau ada menyebabkan hilang tanwin, kita hilangkan tanwinnya. Walaupun berubah tidak lagi domah, tapi apa? Kasroh. Paham ini? Jadi menyebabkan dia kasroh itu min, tapi yang menyebabkan tidak bertanwin adalah al. Jadi bedakan nih sebab-sebabnya. Paham ini ya? Yang betul-betul. Sekarang sudah ditanya, kenapa minal masjid dibaca kasroh? Karena ada al, Ustaz. Salah jawabannya. Al itu buat menghilangkan, sedangkan menjadikan kasroh min. Paham ya? Baik, lanjut yang kedua. Yang menyebabkan isi menjadi kasroh yang kedua apa? Mudofun ilai. Asantum masyaallah. Mudof ilai. Contohnya tadi ya, kolam dengan ustaz. Kolam dengan ustaz, kita sambung. Kolamu ustazin. Kenapa dia majrur? Jawabannya karena mudofun ilai. Kenapa dia tanwin? Nggak bisa ditanya, karena kemasannya kalau bertanya. Justru kalau saya tanya, kenapa hilang tanwinnya? Kalau hilang kolamu ustazi, baru saya tanya, kenapa tidak bertanwin? Karena kan menyelisih apa? Menyelisih asal. Asalnya itu apa? Kalau tidak bertanwin, saya tanya, kenapa tidak dibaca tanwin? Ada al gak? Gak ada. Nama perempuan gak? Mudah gak? Harfun nida ada tidak? Berarti kalau tidak dibaca tanwin, salah. Karena tidak ada menyebabkan dia hilang. Paham ini? Kolamu ustazin. Bagus. Lanjut. Bait, rumah. Baitul ustaz. Zi atau zin? Bagus. Baitul ustazi. Kenapa dia kasrah? Jawabannya karena mudofun ilai, mi. Kenapa dia hilang tanwinnya? Karena ada alif. Paham ini ya? Jadi bedakan antara yang menyebabkan majrur dengan menyebabkan hilang tanwin. Lagi
Antum yang baca. Al-qalamu ma'mi. Al-qalamu dihilangkan tanwinnya karena ada al. Dibaca dhammah karena tidak ada huruf jar dan bukan sebagai mudhof ilaih. Paham ini? Ala maktaba, maktabu, maktabi. Maktabi. Kenapa dia kasrah? Karena ada huruf jarnya. Huruf jar menyebabkan dia majrur. Ditanwinkan atau tidak? Kenapa tidak bertanwin? Karena dia mudhof. Paham ini? Taunya dari mana? Karena kita ingin bilang mejanya pulpen di atas mejanya ustaz. Berarti meja di sini disandarkan. Yang menyebabkan dia kasrah adalah ala, dan menyebabkan dia tanwinnya hilang karena dia sebagai mudhof. Paham? Al-ustazu, al-ustaza, al-ustazi. Al-qalamu ala maktabil ustazi. Kalau saya tanya lagi, kenapa dihilangkan? Kenapa dia majrur? Karena mudhof ilaih. Kenapa tidak bertanwin? Paham ya? Jadi selama isim itu tidak sesuai dengan asalnya dhammah tanwin, maka antum akan ditanya apa sebabnya. Paham ini? Paham ya? Baik, barakallahu fiik. Contoh lagi. Kemarin kita belajar idhofah bertingkat. Sekarang soalnya begini. Coba siapa yang bisa? Ingat, terlihatnya panjang ya. Tapi inti kalimat itu dua. Mana yang diterangkan, mana yang menerangkan. Siapa yang bisa baca? Al-kitab ala maktab ibn al-mudir. Masya Allah. Tafadhal, ikra yang cikal. Al-kitabu ala maktabi ibnil mudir. Ala maktabi ibnil mudir. Masya Allah. Kita tanya hujahnya ya. Masya Allah. Al-kitabu, kenapa kok tidak ditanwinkan? Karena ada alif lam. Masya Allah, karena ada alif lam menyebabkan tanwin hilang. Bagus. Ala maktabi, kenapa antum kasrahkan? Karena ada huruf jar. Ada huruf jar ala. Kok tidak bertanwin? Kan nggak ada alif lamnya. Dia sebagai mudhof. Hasan jawabannya. Karena dia sebagai. Berarti kalau mudhof tandanya ini tuh diapakan? Disandarkan. Bagus sekali mudhof. Mumtaz. Ibni. Kok antum kasrahkan? Kenapa? Mudhof ilaih. Karena dia adalah kata yang disandarkan dari kata sebelumnya. Berarti majrurnya kasrahnya karena mudhof. Kok nggak bertanwin? Kan nggak ada alif lam ya? Karena mudhof. Ahsan, karena kata ini disandarkan lagi berarti dia mudhof. Dia kasrah karena mudhof ilaih. Paham ini? Dan dia hilang tanwinnya karena mudhof. Paham nggak? Nih bagus sekali. Al-mudir ri, kenapa antum baca kasrah? Karena dia mudhof ilaih. Kenapa tidak bertanwin? Karena ada alif lam. Karena asal kalimat ini al-kitabu, ini yang diterangkannya alamat tabibanil mudiri. Apa artinya? Coba terjemahkan. Kitab itu di atas meja guru laki-laki. Salah. Benar-benar baca bukunya. Salah juga. Buku itu di atas. Apa itu? Ya, buku itu di atas meja
anak kepala sekolah. Nah, itu dia, bagus sekali. Buku itu mumtaz, barakallahu fiik. Buku itu di atas mejanya anaknya kepala sekolah. Berarti digabung semua. Kalau antum tidak gabungkan, nanti malah terpisah-pisah. Di atas sebuah meja seorang anak kepala sekolah. Ini menunjukkan katanya digabung. Kita ini bilang apa? Mejanya anaknya kepala sekolah. Berarti 3 kata tersebut digabung. Barakallahu fiik. Masya Allah, jika mumtaz. Masya Allah. Lagi soal dari saya. Dapus mana nih? Mana yang dapus nih? Mana hapus? Ini ya, tulis ya. Saya matikan dulu. Yang mana? Hapus yang mana? Hah? Yang ini? Habis. Antum bisa aja. Baik, kalau sini aja deh. Barangkali antum ada yang mau foto kan? Biar nggak lupa. Ya. Baik, soal selanjutnya. Saya coret sini. Sebelum antum baca gundul, pahami dulu kalimatnya. Pahami dulu apa? Kalimatnya. Ini bacanya apa? Miftah. Jangan sebutkan akhirnya dulu. Sukunkan biar selamat. Benar ya, kok bilang begitu? Kan kalau harokat akhir terkait apa? Kaidah. Kalau huruf depan dan belakang, apa huruf depan dan tengah? Tergantung hafal. Miftah, kunci. Ini bacanya apa? Sayyarah, mobil. Ini al-mudarris, guru. Ini apa? Maksur, patah. Antum baca miftah sayyarah al-mudarris maksur. Aman, selamat. Tapi kalau antum baca salah harokat akhirnya, sudah. Lihat maknai dulu ya. Kunci mobil guru patah. Kira-kira mana yang mau diterangkan dan mana yang menerangkannya? Kuncinya mobil guru itu patah. Begini. Atau kunci mobil guru patah. Atau kunci mobil guru itu, kuncinya mobil guru itu patah. Mana yang enak? Kuncinya mobil guru itu patah. Berarti ada penggabungan 3. Karena kita menggabungkan kan? Nah, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Aduh, ada 2 orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Apa Ustaz? Setardin. Miman, la yata'allaman. 2 mim yang tidak akan pernah belajar. Mustahi wal mustakbir. Apa mustahi? Orang yang malu. Mau belajar malu. Ya kan bisa-bisa anak mau belajar malu lah kalau diketawain. Ya, kapan bisanya? Malunya semua depan manusia. Lebih malu lagi kita kalau di hadapan Allah. Yang lihat bukan teman-temannya lagi, tapi seluruh makhluk. Dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai seluruhnya akan melihat kita diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Mustakbir. Apa mustakbir? Sombong. Orang yang sombong tidak akan pernah bisa mendapatkan yang kita hilangkan. Ya jangan malu ikhwan. Salah enggak apa-apa. Pede aja. Masya Allah, Pak Imam mumtaz. Tafadhol, Pak Imam. Antum kan orang Indonesia sekalian tawadu. Kayak sombong. Tafadhol, biar saya tahu antum Pak. Silakan baca. Miftahu sayyaratil mudarrisi maksurun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, Miftahu kenapa tidak bertanwin? Karena sebagai mudhof. Karena sebagai mudhof. Karena saya mau sandarkan, berarti dia mudhof. Mudhof gak boleh bertanwin. Sayyarati kenapa kasrah? Karena sebagai mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih menjadi kasrah. Pahami? Kenapa tidak bertanwin? Kan gak ada alif lamnya.
Karena sebagai mudhof untuk Mumtaz, karena dia masih mau disandarkan, berarti dia mudhof, dan mudhof nggak boleh bertanwin. Al-mudarrisi kenapa dia menjadi kasrah? sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kenapa tidak ada tanwinnya? Karena ada alif lam. Karena ada alif lamnya. Masya Allah. Maksurun. Kenapa dhammah tanwin? Kata asal. Iya, betul sekali jawabannya. Karena hukum asalnya dhammah tanwin. Itu jawabannya. Miftahu sayyaratil mudarrisi maksurun. Terjemahkan. Kunci mobil guru itu patah. betul kunci mobilnya guru itu barakallahu fiik dan santum barakallahu fiik. Paham teman-teman? Paham ya? Jadi kuncinya di sini ya, sesuai dengan yang kita telah pelajari. Baik, kita baca sama-sama dan kita lanjutkan pembahasan yang belum selesai ya pada pertemuan sebelumnya. Istami'u wa karriru hadhil dawah. Semuanya dibuka dulu biar kelihatan. Ini kan langsung aja ya, dilanjut aja ya. Ya. Istami'u wa karriru hadhil dawah. Dengarkan dan ikuti bacaan ini. Wahid. Aina baitul mudarrisi? Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Aina kenapa fathah? Baitu kenapa hilang tanwinnya? Mudarrisi kenapa kasrah? Ba'idun kenapa tanwin? Masya Allah, cepat bisanya tuh. Isna Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Kenapa tanwinnya hilang? Masya Allah. Kitabu kenapa tidak bertanwin? Allahi kenapa majrur? Masya Allah. Isna Salasa. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah rumah Allah. Ka'bah kenapa tanwinnya hilang? Pada al. Baitu kenapa tidak bertanwin? Karena mudhof. Allahi kenapa kasrah? Barakallahu fikum ikhwan, masya Allah. Arba'ah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulillah atau Rasulullah? Saya dengar yang lillah. Rasulullahi. Yang baca Rasulillah salah pasti. Pasti saya tanya, kenapa dia majrur? Ada huruf jar? Mudhof ilaih? Bukan. Kalau dia mudhof ilaih berarti ini mudhof, ya kan? Dan tidak demikian. Baik, Rasulullah. Kenapa bertanwin? Hukum asal. Baik, Rasulullah kenapa tanwinnya hilang? Mudhof. Allah kenapa majrur? Khamsa. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ini salah ya. Nah, silakan. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Masya Allah. Min ghurfatil mudiri. Kharaja kenapa fathah? Fi'il. Bagus sekali. Mudarrisu kenapa tanwinnya hilang? Karena ada alif lam. Min ghurfati kenapa kasrah? Ada huruf jar min. Kenapa tanwinnya tidak dimasukkan? Tidak apa hilang? Karena mudhof disandarkan. Bagus sekali. Al-mudiri kenapa kasrah? Mudhof ilaih. Masya Allah. Ini baru bacanya ada hujah. Bukan bacanya kenapa ini? Biasanya begitu. Biasanya begini. Enaknya menurut hati saya begini, satu. Ya begitu ya. Baik, sita. Hada baitu hamidin. Hada baitu hamidin. Wadhalika baitu khalidin. Wadhalika baitu khalidin. Kenapa tanwinnya hilang? Kenapa dia majrur? Mudhof ilaih. Baik, itu demikian sama ya. Sab'ah. Ibnu Ammarin talibun. Ibnu Ammarin talibun. Wa banu Yasirin tajirun. Wa banu Yasirin tajirun. Ahsan. Ibnu kenapa tanwinnya hilang?
Ammarin kenapa mudof ilaih kasrah mudof ilaih. Thalibun hukum asal kan dia berdiri sendiri. Baik ibnu mudof Yasirin mudof ilaih. Ini hukum asal berdiri sendiri begitu ya. Karena kita tahu ini mau disandarkan diartikan anaknya Ammar pelajar, bukan anaknya seorang anak Ammarnya pelajar, bukan kan? Dilihat pada konteksnya mana yang bersambung dan mana yang berpisah. Baik zamania. Baitul mudarrisi ba'idun. Wa baitut tajiri qaribun. Langsung ya, biar cepat ya. Tis'ah. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Ashrah. Man anta ya waladu. Ana ibnu Abbasin. Ahada ashar. Wabnu man huwa. Wabnu Khalidin. Nah kemarin saya tanya tuh, ibnunya kenapa tidak bertanwin? Karena ini ya gak apa-apa lihat dulu. Mudof pada siapa? Bukan min kan huruf. Gak mungkin mudof pada huruf. Mudof itu pada isim. Ya. Kehuwa jauh banget. Man itu adalah mudof ilaih. Lihat dari mananya dan anaknya siapa. Begitu kan? Berarti menunjukkan ini bergabung. Berarti ibnu digabungkan pada man, ibnu mudof, makanya hilang tanwinnya. Man mudof ilaih. Cuma kenapa dia nggak kasroh? Apa jawabannya tadi? Nih mabni selamanya tetap tidak berubah. Paham ya? Baik. Nah siapa dia dan anaknya siapa dia? Huwa benu Khalidin. Dia adalah anak Khalidin. Masuk. Isna Ashar. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Nah ini soal yang paling sulit yang ada pada soal ini. Rata-rata salah kan? Masjidu kenapa tidak bertanwin? Mudof. Rasuli kenapa kasrah? Kok tidak bertanwin? Kenapa tidak bertanwin? Karena mudof. Allahi majrur mudof, berarti kata ini bergabung semua di mana masjidnya Rasulullah, masjidnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Kenapa ti kasrah? Ada urusan. Munawwarati kenapa kasrah? Salah udah. Jawabannya belum belajar pelajaran 9. Nah. Dia sifat bercahaya. Sifat tuh ngikutin sebelumnya. Nanti pelajaran 9. Makanya saya bilang pelajaran 12 ini unik. Soal nomor 12 unik. Kenapa? Karena ada domba bertikat, ada naatnya juga. Belum pelajari kan? Tapi disampaikan. Ya seolah-olah pengen menyampaikan, siap-siap nanti ada pelajaran ini tentang naat. Atau seolah-olah yang menyampaikan, ini ada kaidah idhofah bertikat. Nah sekarang 13. Yang belum kemarin kebelakangan. Jangan Mufid. Yang lain. Masa baru mulai langsung Mufid? Yang lain. Hah? Oh iya benar Imam. Doain. Berarti jawab sekarang. Salasata asyar. Baca salasah asyar. Iya salasah asyar. Silakan iqra. Saya ke sana ya biar bisa jelas. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'at
Hamidati. Iya, masih ragu-ragu bacanya. Silakan. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Mumtaz. Gua itu aja bisa, masya Allah. Barakallahu fik. Asan bintu barakallahu fik ya akhi. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Terjemahkan dulu sebelum saya tanya-tanya kenapa begini dan begitu. Silakan. Anak perempuan Hamid di sekolah dan anak perempuan Muhammad di kampus. Betul. Kita yang bilang anak perempuannya Hamid maksudnya apa? Anaknya perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di universitas atau di kampus. Ini menunjukkan ada penggabungan. Sahih. Bintu akhi kenapa tidak bertanwin? Bagus. Kenapa majrur kasrah? Al-madrasati kenapa kasrah? Ada huruf jar. Masya Allah. Wa bintu kenapa tidak bertanwin? Muhammadin kenapa majrur? Al-jami'ati kenapa kasrah? Ada huruf jar. Alhamdulillah. Arba asyar yang belum. Antum. Itu belum ada? Aika. Iya, goib. Tafadhol. Sekarang udah jadi hadir, nggak ada makhluk goib. Abah ini juga nggak masuk ya, nggak salah ya? Nggak ngerti. Ya kan belum kan? Tafadhol, Eka dulu. Ikra arba'ah asyar. Benar kan Eka? Eko ya. Yang di belakang ya, kembali. Eko. Arba'ah asyar. Baca dulu. Arba'ah asyar. Arba'ah asyar. Nah, arba'ata asyar. Arba'ata asyar. Silakan. Ismul mudarrisi Sa'idu Ya, silakan. Minum dulu deh, saya minum dulu. Haus juga kalau. Bismillah, minum dulu. Ayo, di tiga dulu apa? Di tiga dulu. Karena masih belajar baca kan masih reka-reka. Lama-lama aja terbiasa. Ada ya, Eko. Yakin bacanya? Gak apa-apa salah, nanti saya tanya yang penting. Ismul mudarrisu Sa'idu. Ismul mudarrisu Sa'idu. Wa ismi muhandisu Khalidun. Wa ismil muhandisu Khalidun. Ulang lagi coba bacanya yang yakin. Ismul mudarrisu Sa'idu wa ismil muhandisi Khalidun. Wa ismul muhandisi atau muhandisu? Muhandisu terus Khalidun. Baik, saya bertanya antum hujahnya ya. Coba terjemahkan dulu. Apa itu isim? Isim artinya apa? Oh, berarti antum kan nggak tahu artinya, ya Pak? Iya, oh itu sebabnya. Isim itu nama. Mudaris guru. Ya maka saya bilang penting mengetahui apa? Arti, betul. Antum belajar kaidah apapun kalau nggak punya pemberkahan kosakata nggak akan bisa baca dulu selamanya. Makanya penting juga. Isim apa tadi? Nama. Al-mudaris guru. Sa'id
Nama orang Sa'id. Ya. Berarti gimana terjemahnya? Isim mudarris Sa'id kabarnya. Nama guru itu Said. Nama guru itu Sa'id. Wa isim al-muhandis. Wa itu apa wa? Wa itu dan. Ya, wa dan. Isim muhandis. Isim muhandis itu guru. Muhandis insinyur. Insinyur. Dan nama insinyur itu Insinyur itu Khalid. Khalid. Ya, Khalid. Langsung saya tanya, kenapa ismunya tidak bertanwin? Mudof. Karena mudof. Berarti kalau dia mudof menunjukkan ini disandarkan di sini kan? Iya. Iya. Berarti kalau mudof setelahnya itu apa? Mudof ilaihi. Mudof ilaihi. Nah, mudof ilaihi itu hukumnya dhammah atau kasroh? Kasroh. Kasroh. Tahu dari mana kasroh? Oh, benar mudof ilaihi kasroh. Majrur. Huruf majrur ini. Hah? Bukan, jawabannya majrur ya. Karena mudof ilaihi menyebabkan jadi Kasroh. Nah, atau bacanya ismul mudarris. Yakin kan nih? Berarti mudarisi. Nah, pokoknya kalau akan jadikan mudof, setelahnya pasti mudof ilaihi. Gak mungkin setelahnya bukan mudof ilaihi. Berarti baca lagi ismul Mudarisi. mudarrisi. Sa'idu. Kenapa tidak bertanwin Sa'idu? Mudof. Karena mudof. Mudof kepada siapa? Berarti setelahnya mudof ilaihi. Berarti mudof pada waw. Waw bukan isim. Berarti dia bukan mudof. Kenapa dia tidak bertanwin? Bukan mudof. Karena saya salah, kan dia benar. Kenapa? Saidun atau Saidun? Saidun. Saidu. Ya kalau Saidu saya tanya sama Atom, kenapa nggak bertanwin? Ya kan sebabnya asalnya bertanwin. Oh iya, harus masalah. Berarti kalau nggak bertanwin, apa yang menyebabkan dia nggak bertanwin? Salah jawab. Salah jawab. Ya betul harusnya Saidun. Benar. Kan nggak ada yang menyebabkan hilang tanwin. Ada al nggak? Coba lihat. Nggak ada. Nama perempuan bukan Said. Bukan. Ada huruf nida tidak? Mudof bukan. Karena setelahnya waw, nggak mungkin jadi mudof. Paham? Mudof itu kalau setelahnya isim sama-sama idom, itu pun kalau dilihat maknanya bergabung. Nah, berarti bacanya bagaimana ulang? Ismul mudarrisi Sa'idun. Nah, betul itu baca depan. Ismul mudarrisi Sa'idun terus wa ismi. Nah, saya tanya lagi, kenapa kasroh? Kan udah meneliti asal kan? Iya, kenapa? Kalau punya hujah, antum kenapa jadi kasroh? Kenapa berpikiran ismi itu dibaca kasroh? Kan antum yang baca, berarti saya tanya antum. Kalau tadi awalnya masalah. Oh iya, berarti yang benar apa? Ismu, bagus sekali, ismu. Cuma kenapa nggak bertanwin? Mudof. Karena mudof, bagus. Berarti kalau dia mudof, setelahnya sebagai apa? Mudof ilaihi. Mudof ilaihi hukumnya? Mudof ilaihi hukumnya? Majrur aki. Tadi baru pada pulang. Majrur. Kasroh. Jadi ismul muhandisi jadi apa-apa kayak matematika ya? Ada rumusnya, memang begitu. Maka masuk bahasa Arab itu dalam di Ar-Rasuli maksudnya pada ilmu riyadiyat, ilmu eksak, kimia, matematika, fisika, salah satunya bahasa Arab masuk riyadiyat. Kenapa? Karena otak berpikir ada kaidahnya begitu menentukan. Baik, coba baca lagi. Eko yang benar. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisu Sa'idu. Nah, salah oleh Riso, udah betul tadi mudarrisi. Oh, ganti dulu. Ganti dulu. Kan udah dikoreksi. Jadi dikoreksi, betul. Nanti insya Allah ada PR ya dari saya.
Tapi seperti biasa saya kirim di grup ya. Untuk yang boleh nulis ulang lagi sendiri, boleh nge-print sendiri. Menurut antum yang gampang bagaimana? Boleh dikumpulkan lewat WA, boleh dikumpulkan di majelis. Ulang. Ismul mudarrisi Sa'idun. Ismul mudarisu Atau kayak di YouTube Pancasila salah-salah. Ismul mudarrisi Sa'idun. Ayo sampai benar. Kalau belum benar nggak boleh pulang. Waduh, besok gak datang lagi. Ulang lagi ya. Eko. Bismillah, semangat lah Eko. Ismul mudarrisi Sa'idun. Sa'idun. Nah. Wa ismul muhandisi Khalidun. Muhandisi Khalidun. Nah, apa deh? Hasil anda tuh datang lagi besok. Ayo kita baca ya. Arba'ata asyar sama-sama ya. Arba'ata asyar. Ismul mudarrisi Sa'idun. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Wasmul muhandisi Khalidun. Karena benar ini saya pengalaman. Ada satu masjid ya yang belajar nggak sepuh, aku belajar bukan bahasa Arab, belajar asin baju. Dan nanti kan suruh baca, kan salah-salah ya. Kemudian maaf Ustaz, saya mau izin dulu ke belakang. Iya benar, nggak balik lagi kita. Jadi dia marah, kaget kita. Bapak yang tadi ditungguin kan ke belakang kan? Diputar dulu kan, dia ganti dulu karena ke belakang. Itu sini kejadian asli nyata. Jadi gak ada sama beliau kan, karena salah kan diulang ya. Baca Pak, dibenarkan. Ustaz saya izin dulu ke belakang. Oh silakan Pak. Udah kita pindah dulu ya ke yang lain. Sampai selesai majelis, bapak yang tadi mana ya? Kok belum balik lagi? Ternyata udah pulang ke rumah Pak. Mudah-mudahan Eko nggak begitu ya. Insyaallah ya. Semangat lah. Atau mudah-mudahan seperti Al-Imam Bukhari ketika masih kecil insyaallah. Dulu ketika itu beliau belajar di hadapan para masyayikh besar. Beliau masih kecil sendiri. Salah baca hadisnya kemudian ditertawakan. Tapi kata gurunya apa? Jangan kalian mentertawakannya, barangkali yang kalian tertawakan besok kelak dia mentertawakan kalian. Ternyata benar gak? Imam Bukhari menjadi sampai sekarang dikenal sebagai ahlul hadis. Yang dulu mereka yang menertawakannya gak dikenal namanya, betul gak? Betul perkataan gurunya. Udah langsung seperti Bukhari. Nggak seperti bapak tadi ya. Salah orang nggak balik lagi. Insyaallah. Semoga dimudahkan. Semangat terus ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Silakan. Abah ending. Saya belum bisa. Iya itu bapak sekarang. Abah ending. Semangatnya masya Allah. Insyaallah. Khamsata asyar 15. Khamsa asyar. Nah. Amat tolibi guniyun. Amat tolibi guniyun. Yakin nggak? Saya sampai yakin. Ulang lagi bacanya. Amat tolibi guniyun. Amat tolibi guniyun. Langsung saya tanya sama antum Pak. Terjemahkan dulu deh. Amat tolibi guniyun. Apa artinya? Amat tolib kaya. Aman tolib, Abu Tolib. Aman pelajar ya. Oh iya. Tolib bukan nama orang. Bang Tolib. Bukan. Bukan nama orang. Bukan nama orang. Tolib pelajar. Aman pelajar itu. Kayak kalau jadi saya ketawa sendiri. Ini tidak perlu ada Pak. Abu Talib. Amat tolibi ghaniyun. Taman pelajar itu kaya. Pertanyaannya langsung. Kenapa antum fathahkan? Asalnya kan doma tanwin kan? Kenapa difathahkan? Apa menyebabkan dia fathah? Karena mabni bukan. Yang diantara mabni tadi man dan aina yang sudah kita pelajari. Man juga iman bukan. Aina bukan. Aman. Isim ya. Isim betul, tapi dia tidak mabni. Karena kita baru belajar yang mabni baru apa? Man sama aina udah. Yang lainnya belum.
Berarti Kenapa nggak amun? Amun kan isim bertanwin biasanya. berarti tanwin. Ya kan? Coba diulang lagi. Saya kan tanya, berarti kalau bukan mabni salah nih. Nggak mungkin fathah. Apa yang menyebabkan dia fathah? Tidak mungkin, jawabannya fathah. Kenapa? Karena kita belum belajar apa yang menyebabkan domah jadi fathah. Tinggal pilihan domah atau kasrah. Udah itu aja dulu. Yang baru kita belajar. Masih kalau fathah salah. Berarti benarkan Pak. Kira-kira bacanya apa? Ammu, amun, atau ammi, atau amin. Apa BND? Ulang lagi coba bacanya. Yang jelas salah tadi kalau amin. Diulang kembali bacanya. Silakan. Amut tolibi goniyun. Itu jawabannya. Amut tolibi goniyun. Asal hukumnya domah. Tidak ada menyebabkan dia kasrah karena tidak ada huruf jar dan bukan mudhof ilaih. Betul kan? Cuma dia domahnya tidak bertanwin. Kenapa tidak bertanwin? Kenapa tidak bertanwin? Nah, itu dia, masya Allah. Karena langsung tahu ini disandarkan pada tolib, berarti dia mudhof. Tolibi kenapa kasrah? Mudhof. Nah, mudhof itu domah, tapi tidak bertanwin. Nah, kecuali kalau ada hurufnya. Goniyun. Isim asal. Iya, dia isim secara asalnya ya. Goniyun. Asal artinya apa? Amu tolibi goniyun tadi? Paman pelajar kaya. Paman pelajar itu kaya. Asan. Barakallahu fik ya Abah Endin. Barakallahu fik, masya Allah. Santum. Selanjutnya Rokam sittata asyar 16. Yang belum? Antum antum dulu. Mas muka ya akhi. Ini baru lihat ini. Man? Syamir. Fadal ya akh Syamir. Iqra rakam sittata asyar. Ya. Babu al-masjidu maftuhun wa babu al-madrasati Muglaqun. Ya, ulang muglaq. Nah, ulang lagi bacanya yang pertama. Babu al-masjidu. Nah, kita udah belajar ya, kalau ada alif lam bertemu, setelahnya dicampur babul atau babu gitu. Di pelajaran 3. Babul. Iya. Kenapa? Karena alif lam kalau di tengah tidak dibaca alifnya. Babul. Nah, terus babul masjid. Babul masjidu maftuhun. Nah, Wa babul madrasati muqlaqun. iya, asan, masya Allah, masih salah akhi. Nah, baik, coba lihat perhatikan. Babu. Kenapa antum hilangkan tanwinnya? Syamil. Iya, Karena mudhof. Berarti kalau dia mudhof setelahnya apa? Pasti mudhof. Mudhof ilaih hukumnya kasrah. bacanya Iya, apa? masjidi. Salah. Ingat, kalau udah ada mudhof pasti itu hukumnya. Kalau sebelumnya mudhof pasti, setelahnya mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih berarti apa? Kasrahkan. Di kasrahnya tidak bertanwin, kenapa? Karena ada alif lamnya. Babul masjidi maftuhun. Apa artinya babul masjidi maftuhun? Itu tertutup. Pintu apa? Pintu masjid tertutup. Pintu masjid itu tertutup. Benar. Wa babul madrasati mughlaqun. Kenapa babnya yang kedua tidak bertanwin? Kafun terbuka. Maaf, maftuhun terbuka. Ya, jadi salah. Maftuhun terbuka. Maftuh. Bab kenapa tidak bertanwin? Karena mudhof. Al madrasati kenapa kasrah? Mudhof ilaih. Mudhof ini. Mughlaq. Muqlaqun karena Iya, isim asal ya, pemasalnya tidak ada yang menyebabkan hilang tanwin maka bertanwin. Babul madrasati mughlaq. Arti wa babul madrasati mughlaq. Dan pintu madrasah itu tertutup. Dan pintu madrasah itu tertutup. Madrasah maksudnya sekolah. Dan pintu sekolah itu tertutup. Asan barakallahu fik ahsan. Lanjutkan. Antum. Iqra ya akhi. Sab'ata asyar. Siapa? Antum? Biar ingat. Syarif. Oh ya Syarif. Kok sama? Syamir kali ini. Antum Syarif. Ya, fadalah Syarif. Iqra raqam sab'ata asyar. Khalu hamidin faqirun.
Faqirun. Ada ya, faqirun. Khalu hamidin faqirun. Ahsan, bagus. Khalu hamidin faqirun. Masya Allah, ahsan. Terjemahkan dulu. Pamannya Hamidin seorang kaya. Iya, pamannya Hamidin. Cuma kita ada Hamidin, ada Hamid. Hamid. Iya, pamannya. Gak ada kan? Pamannya Hamidun, ya Hamidin gak ada. Hamid. Pamannya Hamid ada. Kok kaya? Fakir. Miskin. Miskin. Yang kaya Goni. Ya, fakirun miskin. Fakir, miskin. Ulang lagi. Khalu Hamidin fakirun. Khalu hamidin faqirun. Ahsan. Khalu Hamidin fakirun. Barakallahu fiik, Masya Allah. Kenapa hilang tanwinnya khalu? Mudhof. Hamidin kenapa kasrah? Mudhofun ilaihi. Terjemahnya tadi apa? Pamannya Hamid miskin. Terus apa bedanya sama amu? Amu apa tadi artinya? Paman dari ibu. Paman. Khalu paman. Terus bedanya apa? Sama-sama paman. Ya, amu itu adalah paman dari ayah. Kalau khalu paman dari ibu. Kalau kita nggak ada bedanya kan? Sama paman. Mau dari ayah mau ibu sama paman. Tapi dalam bahasa beda. Kalau paman dari ayah amun. Kalau paman dari ibu khalun. Makanya antum kalau ada ponakan gitu kan, panggil ke antum nggak selalu ami. Tergantung dari pihak siapa. Kalau antum dari pihak ibunya berarti pakai khalun. Khali, kayak gitu. Ini paman saya khali. Tapi kalau antum dari pihak ayahnya berarti antum dipanggilnya apa? Ammi, haza khali. Berbeda artinya ya. Amun sama khalun. Dalam bahasa Arab ini kompleks. Kalau dalam bahasa kita terkadang kurang, gak bisa diterjemahin. Paman dari ayah, paman dari ibu. Berbeda ya, amun dan khalun. Kalau bibi tinggal tambahin ammah, tambahin tak marbutoh. Ammatun. Kalau bibi dari ibu tinggal tambahin apa? Kholah. Paham ya? Kholah. Amun, ammah. Ya. Lanjutkan. Samania Asyar 18. Man lam yaqra. Siapa yang belum baca? Antum, tafadhol. Entar dulu ya. Eka, salah. 18, tafadhol. Samani asar. Nah. Sayyaratu Bukan sa. Sayyaratu Abbasin Fisyari. Masya Allah, mumtaz ya akhi. Sayyaratu Abbasin Fisyari'i. Kenapa tidak bertanwin sayyarahnya? Mudhof. Abbasin kenapa kasrah? Mudhof ilaih. Syari'i kenapa kasrah? Karena ada huruf jar. Masya Allah. Terjemahkan. Sayyaratu Abbasin Fisyari'i. Mobilnya Abbas di jalan raya. Betul. Syari' jalan artinya. Fisyari' jalan. Ya, mobilnya Abbas ada di jalan. Barakallahu fiik akhi. Masya Allah. Lanjutnya. Untuk belum baca kan? Belum. Iya, silakan. Habis itu Eka, Rekam Isrun, siap-siap. Pada Tis'a Asyar. Ibnu man anta. Ibnu man anta. Bagus. Ana ibnu mudaris. Ana ibnul. Ibnu mudaris. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ibnu man anta. Ana ibnul mudarrisi. Mumtaz ya akhi. Ibnu kenapa tidak bertanwin? Karena Mudhof. Berarti kalau ibnu mudhof setelahnya sebagai apa? dari mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kenapa kok mannya nggak dikasrahkan mani, tapi man? Apa tadi? Mabni, betul. Karena dia apa? Mabni sahih. Terus anta? Ini juga mabni yang belum tadi ditulis. Anta juga namanya anta. Yang mungkin jadi ente. Namanya anta. Anta ya. Ma ibnu man anta. Ana ini juga mabni sama. Ana mabni juga. Ana ibnul mudarrisi. Tambahin tuh anta sama ana di sini. Lupa ini. Anta samanya anta. Kalau ente gimana Ustaz? Itu bahasa kita. Ente, anta. Ya, ana ibnul mudarrisi. Nah, ibnu kenapa tidak bertanwin? Mudarrisi kenapa kasrah? Karena dia mudhofun ilaih. Terjemahkan ibnu man anta.
Anak siapakah kamu? Iya, anak siapa kamu? Ana ibnul mudarrisi. Benar saya anak guru. Benar, saya anaknya guru. Sahih. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Anak siapa kamu? Saya anaknya guru. Ahsan. Barakallahu fiik. Nah, kalau begini kan jadi ingat terus ya, antum insyaallah ya, mudah-mudahan. Bagaimana kata Umar bin Khattab? Ta'lamul Arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidul ilma. Belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu akan menguatkan akal kita. Betul nggak, Pak? Kan antum berpikir keras menentukan akal. Akal kita dibuat bekerja, menguatkan akal. Sahih, menguatkan akal. Jadi kita belajar bahasa Arab akan menguatkan akal kita. Bagaimana kita jadi sering berpikir. Dan memang terjadi. Untuk mendapatkan orang yang pelajari kaidah-kaidah seperti ini, insya Allah kalau dia menjaga Al-Quran tidak akan menjadikan dia pikun di masa tuanya. Dan ini terjadi. Saya ngajar di Al-Ansar itu, yang di Galaksi, di Umahat, tadi Umahat. Dia terkena stroke pecah pembuluh darahnya, hilang, lupa namanya siapa, anaknya lupa, tapi bahasa Arabnya nggak lupa. Dan rahimahullah, beliau udah meninggal, rahimahullah. Nah, serius kan teman-temannya datang kan untuk mengunjungi kan, itu lupa nama-namanya, tapi ayat Quran sama bahasa Arab yang dia pelajari itu masih ingat. Luar biasa, demi Allah saya sampaikan, itu luar biasa banget. Menunjukkan apa? Bagaimana Allah menjaga. Itu bukan pikulnya, bukan karena tua, tapi apa? Karena memang pecah pembuluh darahnya. Sampai lupa ini siapa anaknya, lupa. Tapi dia masih ingat Al-Quran, masih ingat ayat Quran, masih ingat bahasa Arab. Ketika temannya bertanya, tahu dia bahasa Arab. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini menjaga kita ya. Insya Allah kita akan, Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Di antara penjagaan Al-Quran adalah Allah menjaga bahasa Arab ini. Dari dulu sampai sekarang kita bisa memahami bahasa yang disampaikan oleh orang sebelum berapa ribu tahun sebelum Masehi. Betul kan? Ada gak bahasa lain yang gak berubah dari dulu sampai sekarang? Rata-rata semua bahasa berubah dari zaman ke zaman. Yang kita dulu sohar tuh jadi soe, ya kan? Jadi bahasa ini juga demi, tapi bahasa Arab dari dulu sampai sekarang tidak berubah dan terus Allah jaga. Oleh karena itu Allah jadikan Al-Quran dengan berbahasa Arab karena memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya itu Allah menjaga apa? Bahasa Arab karena bahasa Al-Quran, dan Allah pun akan menjaga orang-orang berkhidmat dengan Al-Quranul Karim yang menjaga bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, maka Allah akan jaga dia. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maksudnya jagalah apa? Syariat Allah, perintah-perintah Allah. Orang perintahkan kita menjaga Al-Quran, menjaga, insya Allah Allah akan jaga kita. Percaya. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau antum berusaha terus untuk menjaga agama Allah, antum akan mendapatkan Allah ketika antum dalam kesulitan. Allah akan jaga antum insya Allah. Makanya terus istiqomah. Mudah-mudahan antum semangat ya. Mudah-mudahan ini menjadi fadilah buat kita, pertama buat kita. Kita nantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dimudahkan untuk bisa memahami ilmu ini insya Allah. Baik, ulang lagi tadi. Ibnu man anta, ikuti ya. Ibnu man anta. Ana benul mudarrisi. Ya, terjemahkan, silakan. Tadi siapa? Antum terjemah. Anak siapa kamu? Tadi udah ya. Saya anak, anaknya guru, anak seorang. Nah, safadol, Eka. Iqra ishrun 20. Bukan asyar, tapi apa? Ishrun, tafadhol. Iqra. Ainal kalbu ahsan. Wa tahtal syayarati. Tahta syamsiyah. Wa tahta was ulang. Wa tahtas sayarati. Ahsan, huwa tahtas sayyarati. Ainal kalbu huwa tahtas sayyarati. Ulang lagi. Wa tahtas sayyarati.
Mumtaz. Ainal kalbu huwa tahtas sayyarati. Baik, pertanyaannya. Kalbu, kenapa tidak bertanwin? Ada Alif lam. Kenapa aina dibaca fathah enggak dhammah? Karena mabni asalnya memang fathah selamanya. Baik, terus huwa. Sama nih huwa tulis sini. Ana, anta, apa lagi? Huwa. Enggak mungkin jadi hui atau hu. Kan selamanya huwa. Huwa tahta. Dia ada di bawah Ya, saya roti kenapa kasrah? alif lam. Bukan. Yang menyebabkan dia kasrah. Zoroh. Kan ada sana. Iya. Fi ila ala min tahta. Karena ada tahta maka dia menjadikan kasrah. Majrur. Bagaimana dengan majrur? Nah, sahih. Huwa tahtas sayyarati. Terjemahkan. Ainal kalbu huwa tahtas sayyarati. Di mana anjing itu? Nah, Dia ada di bawah mobil. betul. Di mana anjing itu dia ada di bawah mobil. Barakallahu. Coba kita baca sama-sama di 16 sampai 20. Istami'u wa karriru. Is-sitta asyar. Babul masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun Wa babul madrasati mughlaqun. wa babul madrasati mughlaqun Sab'ata asyar. Khalu hamidin faqirun. Qalu hamidin faqirun Samaniyata asyar. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Sayyaratu Abbasin fi syari'i Tis'a asyar. Ibnu man anta. Ibnu man anta Ana benul mudarrisi. Ana benul mudarrisi Ishrun. Ainal kalbu. Ainal kalbu Huwa tahtas sayyarati. Huwa tahtas sayyarati Saya tanya sama antum, siapa yang berani baca? Saya gundulkan ini 16 sampai 20, baca langsung di layar tanpa melihat ke harokat yang antum sudah tulis, dengan bacaan yang benar, nggak boleh salah. Masya Allah. Pada kita. Bismillah. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Hasan, terus. Khalu hamidin fakirun. Masya Allah. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Jamil, terus. Ibnu man anta. Nah, Ana benul mudarrisi. terus. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Masya Allah. Santai ya, Hakika. Pulang duluan. Yang ini siap ya, siapa yang kami? Baik. Baca sama-sama lagi ya. Tis'ah. Hada miftahus sayyarati. Hada miftahus sayyarati Aina miftahul baiti. Aina miftahul baiti Ashra. Ashra Man anta ya waladu. Man anta ya waladu Ana benu Abbasin. Ana ibnu Abbasin Ahada asyar. Ahada asyar Wabnu man huwa. Wa ibnu man huwa Wabnu Khalidin. Wa ibnu Khalidin Isna asyar. Isna asyar Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Huwa fil madinatil munawwarati. Huwa fil madinatil munawwarati Salasata asyar. Salasa asyar Bintu Hamidin fil madrasati. Bintu Hamidin fil madrasati Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati Arba'ata asyar. Arba'ata asyar Ismul mudarrisi Sa'idun. Ismul mudarrisi Sa'idun Wasmul muhandisi Khalidun. Wasmul muhandisi Khalidun Khamsata asyar. Khamsata asyar Ammu talibi ghaniyun. Ammu talibi ghaniyun Siapa yang baca? Fadal. Aiman. Separoh. Kenapa mas separoh? Sampai mana? 9 sampai? Saya takut lama 11. Silakan 9 sampai 11. Nah, Fadal. Hada miftah
Kalau salah langsung ganti ya. Ada miftahus sayarati ibnu miftahul baiti. Ulang lagi. Ulang. Ada miftahul sayarati. Miftahus sayarati. Aina miftahul baiti. Ahsan. Terus Ashraf. Man anta ya walidin. Walad. Man anta ya waladun. Waladun. Salah, ganti berarti. Ya, ayo kembali. Ya waladun, ada ya-nya yang tanwin. Nah, terus Ana ibnu Abbas. Ana ibnu Abbas. Yang terakhir 11, yuk. Wa ibnu man huwa. Nah, Wa ibnu Khalid. bagus. Khalidin. Khalidin. Hasan, bagus. Hasan Tayahi. Yang lain tadi Syarif. Antum ya? Bukan, yang lain maksudnya. Fadal. Ahwin. Siap. Fadal. Iqra. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa fil madinatil muhandisi Munawarati. Hasan Munawarati. Terus satu lagi, 2 aja, karena panjang. bintu Hamidin fil mudarasati. Kalau mudarasah masuk ke guru perempuan. Madrasati. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Bagus sekali. Yang lain, Ahmad, coba. Kayaknya serius banget soalnya matanya. Enggak begitu biasa. Silakan. Kebaca nggak? Kebaca? Agak ngeblur sih sebelumnya. Makanya anak ini gitu kan agak fokus. Oh, Minus. Kayak minus. gimana antum baca dari situ? Tapi ada coretannya nggak boleh pada coretan? Enggak ada sih. Nggak ada. Coba silakan. Halaman 14, nomor 14. ya. Ismu madrasati. Madrasah ini nggak tanya. Ismul mudarrisi Syahidin. Salah. Ulang lagi. Ismul mudarrisi Ismul mudarrisi Sa'idu. Saidun ya, berarti bukan ini. Saidun apa ya? Saidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismu muhandisi Khalidun. Nah, terakhir, bagus. Amma tolibi. Ya, kalau amma nggak boleh. Ammu tolibi. Ammu tolibi goniyun. Asal, coba baca sama-sama ya. 13 ya. Bintu Hamidin fil madrasati. Bintu Hamidin fil madrasati. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Ammut talibi ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Nah, insyaallah saya akan berikan antum soal terkait dengan memberikan harokat. Saya mohon tadi dikerjakan ya. Nanti hari Sabtu dibawa. Kita bahas bersama. Lihat antum nanti dikoreksi temannya, ditukar. Kira-kira berapa benarnya antum dari bacaan gundul yang antum tentukan di rumah. Paham ya? Biar memastikan antum paham dulu nih sebelum saya masuk lanjutannya latihan berikutnya. Karena lihat tadi masih ada yang kesulitan dari antum ya, butuh PR buat murojaah di rumah. Nanti saya berikan soal terkait ini, antum berikan keduduk, maksudnya antum berikan harokat, siap-siap. Kalau kenapa, fathah kenapa, doma kenapa, karena pasti akan saya tanya. Dikerjakan harus selesai sebelum hari Sabtu atau hari Sabtunya. Ketemu hari Sabtu ya? Apa? Hari apa? Ahad ya? Ahad malam ya. Panjang nih, karena Rabu kan? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Insya Allah ada kesempatan. Antum kerjakan, kemudian nanti dibawa hasil kerjanya di rumah. Apa di rumah?
dibawa ke masjid, kemudian nanti ditukar. Antum lihat kira-kira berapa persen yang antum bisa menjawab benar dari harapan yang diberikan. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang bertanyakan. Saya tidak berani nih langsung masuk ke pelajaran berikutnya karena lihat jadi beberapa antum masih kelihatan agak bingung ya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya sampai sini. Tadi Ustaz, masalah yang dibaca masuk itu hujahnya apa itu? Apa yang Ini mana? tadi dibaca masuk tadi yang babul masjid itu yang tadi antum bilang yang di pelajaran ketiga itu anak soalnya nggak hadir. Babul masjidu, dia betul babul masjidi. Itu maksudnya kok bisa masuk itu Alif lamnya kenapa nanda? Oh, alif lam. Iya. Nah, alif lam. Alif lam itu ini alif lam, alif al. Dia hamzahnya adalah namanya dikenal dengan hamzah wasal. Jadi hamzah yang tidak ada kepala ain di atasnya. Kepala hamzah. Ada hamzah gini. Nah, ini hamzah wasal ini sebetulnya nanti dibahas di pelajaran 5. 3 sudah pernah disinggung. Nah, al ini dibaca kalau di awal kalimat saja. Contohnya tadi al-masjidu. Kalau di awal dibaca al-masjidu kabirun. Kita baca al-masjidu dibaca dengan al-masjidu kabirun. Tapi kalau alif lam ini berada di tengah kalimat, artinya ada kata sebelumnya. Apa saja, mau itu huruf atau isim atau fi'il, yang penting ada kata sebelumnya. Contoh ada waw. Kita tidak baca wa al masjidu, tapi apa? Wal masjidu kabir. Ada pelajaran 3 nanti bisa lihat ya. Wal masjidu kabir. Demikian pula dengan ini. Ada kata sebelumnya kan babu, ketemu alif lam. Maka kita tidak bilang babu al masjid, tapi apa? Babul masjid. Kenapa? Karena alif lam ini berada di tengah. Demikian pula ini kan huruf nih sebelumnya. Ini sebelumnya isim. Demikian pula kalau sebelumnya fi'il, kata kerja, kharajal mudarrisu. Kita tidak bilang apa? Kharaja al mudarrisu. Tapi apa? Kharajal mudarrisu. Kenapa tidak dibaca alnya? A-nya nggak dibaca A-nya? Jawabannya karena berada di tengah kalimat atau didahului oleh kata sebelumnya. Maka alif lam tidak boleh dibaca. Jika kita tentukan setelah alif lam ini hurufnya syamsiyah atau qamariyah. Kalau qamariyah dibaca dengan wal babul kharajal gitu. Tapi kalau hurufnya syamsiyah maka kita langsung masukkan kata tersebut kepada hurufnya. Misalnya apa? Wasariru, bukan wa'as-sariru, apa? Wasariru kabirun misalnya, dan panjang itu besar. Tidak kita baca wa'as tapi apa? Wasariru. Kok alif lamnya nggak dibaca? Karena di tengah. Kemudian kenapa langsung disambung dengan sin? Karena sin termasuk dari huruf syamsiyah. Begitu. Jadi terkait apa? Merubah arti juga. Merubah arti. Iya, merubah arti ya. Kalau merubah arti enggak? Tidak merubah arti. Dia maksudnya pada lahan khofi, kesalahan yang ringan. Tidak sampai berat. Tidak merubah arti. Tapi yang lebih baik adalah disambungkan. Karena kan namanya kesalahan walaupun ringan ditinggalkan. Paham? Iya. Oh ya, barakallahu fiik. Silakan. Penentuan penggunaan al atau tidak pakai, apakah ada kaidahnya Ustaz? Ada. Oh, ada. Ada. Tapi belum dibahas di sini. Sabar ya. Siap, Ustaz. Ya, bagus tanya. Nanti di pelajaran 6 insyaallah setelah ujian. Lulus dulu. Kalau nggak lulus terminasi kan. Waduh. Nah, nanti ada pembahasannya. Harus pakai al-kafan dan tidak. Di pelajaran nanti di sini. Nah. Ada lagi? Tidak ada, kita sampai sini dulu ya. Insyaallah taala nanti ada tugas buat antum dikerjakan, nanti ada waktu lumayan panjang ya. Bismillah kita kerjakan ya. Kemudian nanti dibawa kita bahas bersama di pertemuan hari Sabtu besok. Kalau antum sudah paham, saya berani lanjutkan ke latihannya. Kalau belum, takutnya nanti antum pusing muntabir keluar untuk berita. Nah, Allah mudahkan antum sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala panggil semua istiqomah dan semoga ilmu yang kita dapat Allah jadikan jadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Demikian saja yang benar kepada dari Allah, yang salah dia nabi lagi, dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم